pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan. Kita memulai belajar. Kita tadi sudah bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa ada ya. Ya. Oke, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, patriotisme kita kepada bangsa dan negara kita tercinta, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk itu, Ibu mengundang kalian untuk berdiri dan salah satu di antara kalian boleh memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional tadi. Siap, semangat ya, menyanyinya semangat ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Acen Anton, Ibu Arjuna Sapresa. Taksamina Manas, Elizabeth Primadi, Pali Pemune, Injili Nogar. Hari ini kita belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kalian mampu menunjukkan sikap orang beriman dalam perlindungan dan penegakan hukum. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian mampu berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan yang kedua. Yang ketiga, setelah belajar, kalian mampu menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempatnya, kalian mampu menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan yang sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu ingin tanya, mungkin di antara kalian ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin ya? Sebelum kita masuk ke materi ini, ada di antara kalian yang masih mengingatnya? Silakan. Ada lagi yang lain? Ada yang saya. Silakan. Upaya pencegahan preventif. Upaya pencegahan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran itu terjadi. Ya, baik. Jawabannya ada yang lain lagi yang melengkapi? Ada Bu. Silakan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara menghormati hukum dan menegakkan pencegahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dan penyerahan. Baik sekali jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Ya, karena di tangan kalian ada buku, ya. Buku pegangan bisa kalian buka untuk melihat materi kita. Nah, yang akan kita pelajari
hukum tadi. Nah, Ibu ambil salah satu pakar yaitu Immanuel Kant. Ya, dia adalah salah satu pakar hukum yang berpendapat bahwa hukum itu adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lainnya menurut asas kemerdekaan. Ya. Nah, itu salah satu pengertian yang Ibu ambil tentang hukum tadi, ya. Yang kedua, peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ingat tadi bahwa dia punya salah satu unsurnya peraturan tentang tingkah laku manusia. Saat kita bertingkah laku, ya, dalam pergaulan kita di tengah masyarakat. Itu unsur yang pertama. Unsur hukum yang pertama. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Ya. Jadi aturan tadi sudah dibuat oleh Pak RT, ya. Aturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Kalau di kelas 1, kelas 2 kalian sudah pelajari undang-undang itu dibuat oleh lembaga apa, ya, itu sudah dipelajari sebelumnya. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, ya, unsur yang ketiga dari hukum ini adalah peraturan yang bersifat memaksa. Peraturan yang bersifat memaksa. Unsur yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran bersifat tegas dan nyata. Itu adalah empat unsur dari hukum. Jadi ada pengertian, ada unsur, dan yang satunya lagi ada ciri. Ciri hukum. Nah, ciri hukum ini ada dua. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Jadi hukum itu punya ciri, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dilakukan atau ditaati oleh setiap orang. Itu adalah untuk mengatur pergaulan manusia secara damai. Ya. Nah, itu adalah sekilas tentang hukum. Kita akan masuk lebih jauh, tapi sebelumnya Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar yang ada di buku yang di tangan kalian, ya. Mengamati gambarnya, membaca materinya. Ibu, saya berdasarkan gambar yang saya lihat di pengalaman saya sendiri, polisi menilai saya karena tidak menggunakan helm. Saat bilang saya juga tidak memiliki SIM dan surat-surat karena saya belum cukup untuk mengurusnya. Ya, bagus sekali pengalaman dari teman kalian. Ada juga yang punya pengalaman yang sama? Yang ada di gambar. Ya, ada lagi yang lain? Nah, itu adalah konsep dari perlindungan hukum. Ada unsur dari perlindungan hukum. Jadi suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, ya. Nah, unsur yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
Jadi unsur dari perlindungan hukum ini ada 4 ya. Yang pertama itu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Adanya jaminan kepastian hukum. Unsur yang ketiga, perlindungan itu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Perlindungan hukum tadi berkaitan dengan hak-hak warga negara. Itu unsur yang ketiga. Unsur yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi ada 4 unsur hukum, unsur perlindungan hukum. Bisa dibedakan bahwa yang tadi yang di awal Ibu menjelaskan itu adalah unsur hukum, yang sekarang Ibu jelaskan adalah unsur perlindungan hukum. Ya, nah, unsur perlindungan hukum itu ada 4. Faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum, yang pertama itu faktor hukumnya. Mengatur pergaulan masyarakat. Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikut, hal yang berikut yaitu tegaknya keadilan. Ya. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri materi kita di hari ini, ya, Ibu akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Ya. Di gambar itu yang ada di tangan kalian itu adalah timbangan, dan palu itu adalah simbol keadilan. Ya. Ketika timbangan itu dia sama beratnya, berarti menunjukkan hal yang baik. Ya. Itu keadilan, ada rasa adil di situ. Ya. Tetapi ketika sebelahnya turun, sebelah naik, maka ketidakadilan terlihat jelas. Ya. Sehingga timbangan itu dipakai untuk dijadikan sebagai lambang keadilan. Ya. Dan palu untuk mengambil keputusan. Nah, kesimpulannya bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting, ya, dalam sebuah ketatanegaraan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Dari semua yang sudah disampaikan tadi, lihat bahwa ada 3 hal yang akan terjadi ketika perlindungan dan penegakan hukum itu ditegakkan. Yang pertama itu adalah supremasi hukum. Yang kedua adalah tegaknya keadilan, dan yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian. Perlindungan dan penegakan hukum ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, ya, yang antara lain adalah hukum itu sendiri. Ya. Artinya ketika hukum dibuat atau undang-undang dan peraturannya dibuat, itu harus didasarkan pada ideologi negara. Ya. Yang berikut penegak hukum, mereka atau pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum ini harus bekerja profesional. Ya. Mungkin yang dimaksudkan profesional di sini, ya, siapa tahu suatu saat kalian menjadi penegak hukum, jangan terima suap, ya, jangan terima suap. Yang berikut masyarakat.
kita hari ini sampai di sini. Selamat siang.